Solusi konflik melalui pendidikan agama Islam era disrupsi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat Gubernur Sumatera Selatan, yang terhormat Ketua Sekretaris beserta anggota Senat UIN Latin Fatah, yang terhormat Rektor beserta para wakil rektor UIN Latin Fatah Palembang, yang terhormat para guru besar UIN Latin Fatah Palembang, yang terhormat para dekan, para wakil dekan, direktur dan wakil direktur di lingkungan UIN Latin Fatah Palembang, yang terhormat seluruh rektor perguruan tinggi se-Sumatera Selatan, yang terhormat para kepala biro, ketua lembaga, unit, kepala bagian dan subbagian UIN Latin Fatah Palembang, yang terhormat pemimpin Bank Sutur Babal Syariah Kota Palembang, yang terhormat seluruh dosen dan pegawai UIN Latin Fatah Palembang, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama, Ketua Kahmi dan Ketua Percasi Kota Palembang, yang terhormat para tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita diizinkan hadir dalam acara pengukuhan guru besar di Academic Center Universitas Islam Negeri Palembang. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita semua sepanjang zaman. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dalam acara pengukuhan guru besar bidang ilmu pendidikan agama Islam dengan judul Potret Moderasi Beragama sebagai Resolusi Konflik melalui Pendidikan Agama Islam Era Disrupsi Digital. Dewasa ini, umat Islam menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang sangat kompleks, termasuk di Indonesia. Umat Islam saat ini juga terkotak menjadi beberapa golongan yang berbeda dalam pemahaman keagamaan. Moderasi beragama hadir menjadi bagian resolusi konflik untuk mengurai persoalan umat beragama. Melalui pendidikan agama Islam, kajian tentang moderasi beragama diharapkan mampu memberi ruang untuk menatap masa depan agama sebagai suatu kajian kontinu dalam mencerahkan dan menyelesaikan konflik umat beragama di Indonesia. Ada 3 pokok pemikiran yang melandasi moderasi beragama, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Muslim, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sama anak bangsa, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. 3 pokok pemikiran inilah yang kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan masyarakat sehingga terjaga hubungan yang baik secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah mahdhah dan hubungan horizontal melalui hubungan ibadah sosial. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Oleh karena itu, diharapkan masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, hidup bersama dengan damai, harmoni, dan terhindar dari konflik-konflik keagamaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Dalam konteks uraian tentang moderasi beragama, para pakar sering merujuk pada Al-Quran surah Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kalian umat Islam umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ayat di atas dalam tafsir Al-Misbah dapat dipahami. Pertama, kata adil. Kata ini dimaknai sikapnya sama terhadap semua penjurunya yang tidak merujuk ke satu arah atau abai terhadap arah lainnya. Kedua, kata wasat pada ayat di atas diartikan sebagai yang terbaik. Ketiga, yang paling utama atau yang paling baik. Dan makna yang keempat, bila umat Islam sebagai umat wasafon berarti mempunyai moderat,
atau pertengahan antara keunggulan maupun kekurangan di berbagai hal. Tantangan bagi pendidikan agama Islam dalam pengembangan moderasi beragama pada saat ini terletak pada komitmen sekolah dan guru pendidikan agama Islam. Dalam keputusan konferensi tingkat tinggi ulama internasional di Bogor yang menyepakati ada 7 nilai moderasi beragama, yaitu pertengahan, tawasul, tegak lurus, i'tidal, toleransi, tasawuf, musyawarah, syuro, reformasi, islah, kepeloporan, qudwah, dan cinta tanah air, waponah. Sementara Kementerian Agama menetapkan 4 nilai indikator moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan ramah budaya. 2 nilai indikator yang pertama tersebut, komitmen kebangsaan dan toleransi, telah tercakup dalam rumusan 7 nilai hasil konferensi tingkat tinggi ulama internasional itu, sehingga 2 nilai indikator anti kekerasan dan ramah budaya ditambahkan dalam nilai-nilai moderasi beragama. Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam dapat dilaksanakan melalui madrasah, sekolah, pondok pesantren, bahkan perguruan tinggi. Namun dalam orasi ini diuraikan implementasi moderasi beragama di sekolah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dapat dilakukan antara lain. Pertama, penguatan budaya sekolah yang dilakukan dengan pendekatan school culture atau budaya sekolah. Penguatan school culture dilakukan melalui penguatan sasaran strategis, program dan kegiatan, indikator yang bisa dicapai, dan waktu pelaksanaan. Sasaran strategis yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan implementasi moderasi beragama melalui berbagai program, penguatan suasana sekolah, tampilan sekolah, interaksi antara warga sekolah, serta kuat damai yang ada di sekolah, termasuk pengelolaan kegiatan kerohanian Islam. Kedua, penguatan nilai moderasi beragama melalui budaya kelas atau classroom culture, yaitu penguatan nilai moderasi beragama di kelas melalui pembelajaran pada semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam menyiapkan materi pembelajaran yang menanamkan penghargaan terhadap perbedaan, menguatkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, serta hal-hal yang menghadirkan budaya damai di kelas. Perwujudan classroom culture yang dapat menghadirkan pelajaran pendidikan agama Islam harus lebih terbuka, inklusif, dan toleran. Pengelolaan kelas mata pelajaran pendidikan agama Islam yang lebih variatif serta mendorong suasana kelas yang dapat menunjukkan penguatan isu-isu perdamaian dan penghargaan terhadap perbedaan. Sebagai penutup orasi, Iman menulis, upaya mewujudkan, melestarikan, merawat, dan menguatkan generasi hari ini dapat dilakukan melalui pendidikan agama Islam. Moderasi beragama hadir memberi ruang dan solusi untuk dapat mengambil langkah-langkah konkret menjalankan gerakan literasi keagamaan bagi generasi muda, sehingga memiliki spirit pemahaman cara beragama sebagai penguatan keberagaman yang moderat. Potret moderasi beragama hari ini dapat dijadikan sebagai resolusi konflik untuk mempelajari Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang berorientasi pertama, mempelajari Islam untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang benar, dan kedua, mempelajari Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan untuk membentuk perilaku beragama yang memiliki komitmen, loyal, dan penuh dedikasi. Pada bagian terakhir orasi ini, secara khusus saya sampaikan ucapan banyak terima kasih dan bahkan setinggi-tingginya kepada siapa saja yang telah membantu saya dalam memperoleh jabatan akademik tertinggi jadi guru besar. Pada Menteri Agama Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Ketua dan Sekretaris beserta anggota Senat Nahdlatul Fatah Palembang, Rektor beserta para rektor, para guru besar, para dekan, para dekan, direktur dan wakil direktur lingkungan Nahdlatul Fatah Palembang, seluruh keluarga besar saya, khususnya orang tua, istri, anak-anak, dan terkhusus kepada motivator hebat saya, Profesor Dr. Haji Rusdi Ismail SPAK, sahabat, rekan, dosen, rekan dari berbagai organisasi, yakni Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kahmi, Ijmi, Percasi, seluruh pegawai Nahdlatul Fatah Palembang, dan seluruh tamu undangan yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu sangat terbatas. Terima kasih atas semua bantuan, support, motivasi, dan doa bagi saya
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Hungron kalharum kerimang kamian. Syukron lah imamikum jami'an. Maunya makan kue cookies rasa soto. Oleh karena itu, when I'm sadistic, I will just to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.